Bapa di surga, kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua melalui firman pada hari ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya. Kami serahkan diri kami yang beribadah di gedung ini maupun di rumah kami masing-masing. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat sekalian, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan setia memelihara kita dan memberi kesempatan untuk kita beribadah melalui siaran langsung atau live streaming ini. Nah, saya terus mendukung, menghimbau saudara untuk tetap setia kepada Tuhan, setia menjadi saksi Tuhan, dan setia juga untuk mendukung Gereja Tuhan, GKA Trinitas, supaya kita boleh terus eksis dan menjadi saksi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, masih adakah Rasul pada masa kini? Saudara, tema ini adalah kelanjutan dari eksposisi atau penguraian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Ya. Nah, hari ini teksnya didasarkan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai ayat 26. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dunia ini, tidak jarang terjadi ada orang-orang yang mengaku dirinya adalah nabi atau rasul. Saudara sekalian, orang-orang demikian memproklamirkan dirinya, "Saya ini nabi abad 21, saya ini rasul abad 21. Apakah benar, saudara? Di negara kita, saudara, beberapa kali muncul orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Misalnya beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita yang berusia 67 tahun. Dia mengklaim dirinya sebagai nabi, dia bisa meramalkan hari kiamat. Saudara, akhirnya banyak orang yang mengikut dia, percaya kepadanya, termasuk kaum cendekiawan, seniman, artis bahkan. Nah, saudara sekalian, mudah saja orang mengklaim dirinya sebagai nabi, rasul. Tapi pertanyaannya, apakah benar? Nah, bagaimana dengan di dalam dunia kekristenan sendiri? Saudara, di kalangan Kristen sendiri, tidak jarang muncul orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi atau sebagai rasul. Ini bisa dalam bentuk langsung atau secara tidak langsung. Misalnya saja ada orang yang mengklaim dirinya bahwa dia pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, diajarkan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Orang demikian juga mengatakan bahwa sebagai hamba Tuhan harus punya kuasa. Orang Kristen itu harus sehat, bebas dari segala penyakit, lalu tidak boleh bahkan kena alergi akibat makanan.
Nah saudara, kalau di tengah pandemi ini menjadi tes, ujian, apakah perkataannya benar apa tidak. Kenyataannya gereja juga bisa kena COVID-19. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Baik gereja, sekolah teologi yang gak hati-hati ya kena. Dan orang demikian bisa mengklaim dirinya bahwa dia bisa berdoa sampai 4-5 bulan, saudara. Luar biasa. Lalu mengklaim dirinya sebagai orang yang memiliki roh martir. Saudara, apakah klaim-klaim demikian berarti orang demikian adalah rasul? Jadi bisa saja orang tidak mencetuskan dirinya, mengklaim dirinya sebagai aku ini rasul, tapi secara tidak langsung dia mempraktekkan, dia mendemonstrasikan bahwa dia adalah rasul. Dengan menyatakan apa? Dia pernah ke neraka, pergi ke sorga. Wah, ini mengadakan tur, saudara sekalian. Beberapa hari lalu saya bicara dengan seorang rekan yang melayani di salah satu kota di Kalimantan Timur. Dia katakan ada satu pembicara yang datang di kotanya itu. Lalu di dalam khotbahnya mengatakan kepada jemaat bahwa nyawa dari jemaat itu terletak pada ujung lidahnya. Waduh, hebat ya, luar biasa. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah bicara seperti itu. Nah ini orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan mengatakan nyawa jemaat itu tergantung pada ujung lidahnya. Wah, ini luar biasa keberanian kenekatannya. Tapi saudara, kalau kita melihat keadaan kekristenan juga kadang-kadang menyedihkan. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang terkecoh. Memberikan hati pikirannya untuk ditipu, dikibuli dengan hal-hal demikian, lalu percaya. Padahal seharusnya kita selalu menguji segala sesuatu. Apakah itu klaim mengatakan aku ini nabi, aku ini rasul, kita harus uji. Jangan mau memberi diri dengan mudah tertipu. Karena Yesus katakan pada akhir zaman banyak orang akan berseru, tidak sedikit loh saudara. Yesus katakan, Tuhan kita katakan banyak. Mereka berseru apa? Mereka melakukan bernubuat, mereka juga melakukan banyak mujizat. Tapi pada ujung-ujungnya, pada penghakiman terakhir Tuhan mengatakan apa? Di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, kita mesti mawas diri. Jangan gampang tertipu. Tapi diuji berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini. Dan ketika Tuhan mengatakan supaya kita hati-hati dengan nabi palsu. Saudara, Tuhan katakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, ini juga bisa menjadi kekeliruan penafsiran bagi orang Kristen. Kalau gitu dilihat dari kebaikannya, artinya buah itu kebaikan, ditafsirkan demikian. Nah akhirnya saudara, ketika melihat ada figur, ada sosok seorang hamba Tuhan atau orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, rasul, berbuat kebaikan, dianggap wah ini loh nabi Tuhan. Pernah ada rekan hamba Tuhan yang kagum pada seorang pembicara, pengkhotbah yang katanya memberi persembahan 9/10 pendapatannya. Waduh, orang kagum, ini hamba Tuhan yang benar. Saudara, tentu itu perbuatan baik. Tapi tidak boleh kita menilai perbuatan baik pada dirinya sendiri tanpa ajaran Tuhan itu adalah kebenaran. Ingat ini ya, perbuatan baik tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dinilai apakah itu berdasarkan, bersumber dari pengajaran Tuhan. Saudara, dalam sejarah gereja ada seorang bapak gereja yang bernama Arius. Dia salah satu bidat yang terkenal di dalam sejarah gereja. Saudara, dia adalah seorang yang senior, sudah tua. Hidupnya saleh, bahkan dia beraskese. Artinya beraskese itu menjauhkan diri dari keramaian dunia.
dari kenikmatan dunia. Ini namanya Arius. Dia rajin berpuasa. Tapi saudara, kalau cuma kita menilai baik, pasti tokoh yang benar, baik, pasti rasul, pasti hamba Tuhan benar, keliru saudara. Karena Arius ini mengajar apa? Dia mengajar Yesus itu bukan Tuhan Allah. Jadi saudara sekalian, kita mesti menilai itu dari ajaran dan dari buah ajaran itu. Perbuatan baik itu perbuatan baik buah ajaran, bukan perbuatan baik menurut kriteria manusia. Bukan, tapi sebagai buah dari pengajaran yang benar. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita supaya kita boleh waspada. Kita boleh hati-hati menilai segala sesuatu dan jangan memberi dirimu untuk tersesat, tertipu oleh beragam pengajaran, beragam fenomena yang dikira dari Rasul Tuhan, dari Nabi Tuhan. Tidak. Nah karena itu hari ini saya mengajak kita belajar dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26. Nah saudara, teks ini sebetulnya mengajarkan tentang setelah Yudas Iskariot bunuh diri, maka harus digenapkan, maka harus dipertahankan jumlah 12 rasul Tuhan Yesus. Maka diadakan pemilihan, akhirnya Matias terpilih. Itu esensi dari teks ini saudara. Tapi dari kisah ini saudara, kita akan belajar beberapa prinsip yang penting. Apakah rasul itu masih ada pada masa kini atau sudah tidak ada? Nah kiranya firman pada pagi ini boleh menuntun kita di dalam kebenaran. Saya mengajak kita membuka pikiran kita, membuka hati kita. Biarlah kita boleh masuk di dalam apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab pada pagi ini. Nah yang pertama saudara sekalian, saya mengajak kita melihat mengenai istilah rasul. Ya, mengenai istilah rasul. Saudara sekalian, di dalam ayat 21 dikatakan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Saudara, dikatakan di sini ya bahwa harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan para rasul yang lain. Nah saudara, ketika diucapkan oleh pemimpin rasul yaitu Petrus, ini tentu mengacu kepada ayat-ayat sebelumnya. Ayat 17 mengatakan Yudas itu salah satu dari 12 rasul. Berarti ayat 21 ini mengacu kepada apa? 12 rasul. Ya. Nah saudara, rasul itu artinya apa? Rasul itu dari kata apostolos, secara literal artinya itu seorang yang diutus. Dan kata ini, kata rasul itu dari akar kata yang memuat bahwa dia diutus bukan sekedar pembantu saudara. Bukan sekedar pelayan. Tapi pengutusan itu diberikan kewenangan. Ada otorisasi dari Tuhan Yesus. Maka saudara sekalian, para rasul ini ketika diutus langsung oleh Tuhan Yesus, mereka itu berperan sebagai Tuhan Yesus. Bagaikan Tuhan Yesus. Maka mereka melakukan mujizat, mengusir roh jahat, mereka bisa menyembuhkan dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, kita melihat ini unik, istimewa. Ya. Nah, istilah rasul ini dikenakan kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 2. Tuhan kita itu rasul. Ya, rasul yang sejati. Tetapi juga kata rasul dipakai untuk orang-orang dalam gereja mula-mula yang diutus oleh gereja melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Contohnya itu adalah Barnabas, diutus untuk tugas tertentu oleh gereja ya. Apolos, Andronikus, Yunias, Silvanus itu disebut rasul. Tetapi saudara,
istilah rasul ini terutama menunjuk kepada 12 murid Tuhan Yesus. Jadi istilah rasul terutama dan itu merupakan khas istilah untuk 12 rasul Tuhan Yesus. Itu terbukti dari kurang lebih 80 kali istilah rasul ini dalam perjanjian baru dikenakan kepada 12 rasul. Ya. Nah, saudara, selain rasul di dalam Alkitab juga dicatat ada pemimpin gereja yang lain, yaitu nabi. Kalau kita melihat Efesus pasal 4 ayat 11, di situ berbicara bukan karunia kenabian, bukan karunia kerasulan. Perhatikan saudara ya, bukan karunia kemampuan sebagai rasul, bukan karunia kemampuan sebagai nabi, tetapi orang-orang berkarunia. Jelas ya? Jadi bukan karunia, tapi orangnya. Tuhan karuniakan kepada gereja. Siapa? Rasul, nabi. Nah, kalau kita melihat nabi, rasul ini disebut dalam Efesus pasal 2 ayat 20 adalah dasar gereja. Nah, nabi artinya apa saudara? Nabi itu dari kata yang berarti dia maju ke depan, dia memberitakan sesuatu. Ya. Jadi nabi itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah memberitakan firman, itu nabi. Jadi pada masa perjanjian lama, di dalam awal gereja ada nabi-nabi yang beritakan firman secara langsung pada satu saat tertentu, pada satu tempat tertentu, pada event tertentu. Tuhan memberi dia berita firman Tuhan. Tapi juga nabi saudara, dalam pengertian dia mengajar firman. Apa yang tertulis dia ajarkan. Nah saudara, rasul dan nabi di dalam Efesus pasal 2 ayat 20. Lalu Efesus 3 ayat 5. Ada Efesus 4 ayat 11. Dikatakan mereka dasar gereja. Apa yang dimaksud dasar gereja saudara? Nabi dan rasul inilah mereka yang dipilih, ditetapkan Tuhan. Ya. Nah, saudara, nabi yang dimaksud dalam Efesus ini adalah nabi perjanjian baru, bukan nabi perjanjian lama. Jadi mereka inilah yang dipilih Tuhan. Mereka inilah yang bersama Tuhan, para rasul ini. Mereka yang menyaksikan Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit. Mereka berjumpa langsung. Mereka langsung mendapat wahyu dari Tuhan. Ini yang dimaksud mereka dasar gereja. Dan mereka betul-betul menyaksikan semuanya peristiwa itu sampai kenaikan Tuhan. Mereka saksikan. Dan mereka lah saudara sekalian yang memberitakan Injil yang pertama kali. Mereka dipakai Tuhan mendirikan gereja perjanjian baru. Dan mereka yang meletakkan dasar pengajaran perjanjian baru. Maka kita mewarisi itu bentuk apa saudara? Kitab perjanjian baru. Dan mereka ini saudara sekalian memeteraikan kesaksiannya dengan mati syahid. Sebagian besar mati syahid. Kecuali Rasul Yohanes. Nah saudara sekalian, kalau kita mengerti arti rasul, arti nabi sebagai dasar gereja, beranikah saudara dan saya mengklaim dirimu dan diri saya? Saya ini nabi, saya ini rasul. Saudara, jangan main-main ya. Karena arti nabi, arti rasul itu punya arti yang spesifik. Jadi hati-hati, jangan mudah mengklaim saya rasul abad 21. Saya rasul dari negeri ini. Saya nabi dari sini dan seterusnya. Jangan sembarangan. Atau orang yang mengatakan saya ini punya pengalaman ketemu langsung dengan Tuhan.
ditahbiskan langsung oleh Tuhan Yesus. Saudara, siapa engkau? Siapa diri saya? Kok bisa kita berani mengklaim diri bahwa kita ini adalah nabi ataupun rasul? Saudara sekalian, karena itu kita tidak boleh membiarkan hati kita disesatkan, tertipu. Sangat disayangkan saudara sekalian, ketika saya melihat di YouTube, di media sosial, justru begitu banyak khotbah-khotbah orang mengaku dirinya mendapat pengalaman ini, mujizat itu dan seterusnya. Itu sama seperti pengalaman rasul. Seolah-olah dia rasul, seolah-olah dia nabi. Tapi disayangkan sekali, kok ya banyak orang yang lebih suka pengajaran demikian. Isinya cuma mistis, mujizat yang tidak tahu mujizat dari Tuhan atau bukan. Saudara, mujizat itu bisa dari Tuhan, bisa bukan dari Tuhan, saudara. Sayang sekali kenapa orang justru gampang, mudah ikut demikian. Saudara, jika Anda mengikuti pengajaran-pengajaran demikian, percayalah satu hari nanti Anda pasti menyesal. Itu sama seperti orang ikut investasi bodong, saudara. Investasi bodong itu selalu menjanjikan yang baik. Saudara invest uang 50 juta, nanti kembalinya bisa 100 juta. Wah, banyak orang ikut saudara sekalian. Ujung-ujungnya lenyap, habis uangnya. Nah saudara, demikian juga kita jangan menyerahkan hati diri kita kepada penipuan-penipuan, kepada ajaran-ajaran yang cuma bersifat mistis, gaib, mujizat yang tidak tahu dari mana. Kita mesti mewaspadai ini, kita menguji. Saya tidak mengatakan saudara mujizat tidak ada, saya percaya mujizat masih terjadi. Dan saya mengalami beberapa kali mujizat Tuhan. Tapi saya tidak berani mengatakan saya ini adalah hamba Tuhan pembawa mujizat. Nah saudara, ini juga mengajarkan kepada kita apa saudara sekalian? Mari kita itu mau dituntun oleh kebenaran. Saudara dan saya seperti domba. Tuhan katakan itu domba itu binatang yang lemah, yang dungu, ya, yang polos, gampang tertipu. Karena itu siapa saudara yang bisa menuntun kita? Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menuntun saudara dan saya, dia bukan datang dari sorga. Tiap hari datang nasihati saudara dan saya satu persatu, bukan begitu caranya. Caranya melalui apa? Roh Kudus yang ada di hati kita. Maka Roh Kudus hadir pada Pentakosta menyertai orang Kristen. Untuk dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus tidak bicara sendiri. Dia pasti menuntun sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dia menuntun sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus yang tercatat dalam Alkitab. Dan dia datang bukan untuk meninggikan dirinya, itu pekerjaan Roh Kudus. Maka siapa engkau dan saya kalau mau meninggikan diri, mengklaim diri sebagai nabi dan rasul? Roh Kudus saja tidak datang meninggikan diri. Nah saudara, itu bagian yang pertama kita belajar mengenai arti rasul. Ya, yang kedua sekarang kita masuk kepada apa kriteria seorang rasul. Ya, apa kriterianya? Mari kita memperhatikan kembali ayat yang ke-21 ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Saudara sekalian, di sini menarik sekali dikatakan di sini adalah harus ditambahkan. Istilah harus ini necessary, ya, penting, suatu keharusan. Saudara, keharusan ini keharusan apa? Keharusan mengacu kepada murid Tuhan Yesus yang 12. Jadi harus genap 12 itu. Saudara, mengapa saudara sekalian?
Kalau kita memperhatikan, ya slide-nya bisa ditampilkan. Kalau kita memperhatikan itu, kerasulan itu adalah ditentukan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah memilih 12 rasul. Jadi bukan 11, bukan 13, tapi 12. Saudara, ini menjadi keyakinan kaum Yahudi, termasuk masyarakat Qumran. Mereka meyakini bahwa Israel yang baru akan dipimpin 12 pemimpin. Sekalipun Israel murtad, tapi 12 pemimpin beserta Israel yang baru, mereka akan tetap setia kepada Yahweh Tuhan. Nah, begitulah saudara sekalian, kita melihat teologi mengenai remnan ini, teologi mengenai umat yang tersisa ini sangat dominan dalam pemikiran bangsa Israel. Maka tidak heran saudara, Tuhan Yesus ketika memilih 12 rasul, sebenarnya dia mendeklarasikan suatu umat yang baru. Di bawah kepemimpinan 12 rasul, menggantikan Israel di dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita memperhatikan ketika Tuhan Yesus pilih 12 rasul itu, Tuhan Yesus sekaligus menunjukkan realita dan simbol, ini menjadi simbolisme juga. Ini Israel baru. Israel yang dipimpin oleh rasul-rasul dari Kristus. Nah saudara, angka 12 itu menunjukkan kesempurnaan. Maka di dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat penglihatan itu, Yerusalem baru, ya, surga yang akan datang itu terdiri dari apa? Memiliki 12 gerbang dengan nama 12 suku Israel di atas gerbang itu. Lalu dasarnya tertulis 12 nama Rasul Tuhan Yesus. Jadi angka 12 ini memang angka yang sempurna, angka yang unik, yang khas. Saudara sekalian, demikian juga kita melihat sejak perjanjian lama suku Israel 12. Lalu kita melihat juga pada penghakiman nanti dikatakan juga bahwa rasul mereka juga hadir di dalam penghakiman. Jadi kita melihat angka 12 ini angka yang memang sempurna, angka yang menunjukkan Israel baru, angka yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu kalau kita melihat saudara sekalian, bagaimana kualifikasi rasul itu? Dalam ayat 21 dan 22 saudara. Dalam ayat 22 dikatakan yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Saudara, kalau kita melihat kualifikasi seorang rasul itu ada dua secara prinsip. Yang pertama, kalau kita memperhatikan itu dikatakan apa? Senantiasa datang berkumpul dengan kami. Saudara, senantiasa datang berkumpul dengan kami, ini bahasa lain apa? Yang bergaul akrab dengan Tuhan Yesus, dengan para rasul. Itu yang dimaksud berkumpul ya dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi yang pertama itu bersama-sama Tuhan Yesus berkumpul. Mulai kapan? Ayat 22, baptisan Yohanes ya sampai Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah saudara, ini kualifikasinya. Siapa rasul itu? Rasul adalah orang yang berkumpul dengan ke-12 murid Yesus dalam kelompok 12 murid Yesus. Orang yang sudah dipilih, ditentukan oleh Tuhan, dipanggil hidup bersama dia. Mulai dari baptisan Yohanes sampai Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, kualifikasi kedua saudara sekalian, yaitu mereka ini menjadi saksi kematian, kebangkitan Tuhan. Ini adalah kualifikasi rasul. Maka mereka itu dipanggil untuk apa? Menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi rasul itu kualifikasinya saksikan kematian kebangkitan Yesus, lalu bersama dengan
dalam kelompok 12 rasul, mereka menyaksikan Yesus yang bangkit. Jadi saudara sekalian, ini dua kriteria kerasulan. Jadi boleh saya simpulkan, apakah kriteria seorang rasul? Seorang rasul itu adalah dia dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama di bumi kurang lebih 3,5 tahun. Lalu mereka menerima pengajaran Tuhan Yesus, mereka menjadi saksi kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Mereka menerima wahyu Allah, mereka menafsirkan arti kedatangan Tuhan Yesus, dan mereka memberitakan Injil Yesus Kristus yang mula-mula. Nah saudara, dari sini saudara, siapa yang berani mengklaim dirinya sebagai rasul? Ya, orang yang mengatakan saya rasul, buka ini Kisah Rasul pasal 1, 21-22. Apakah engkau memenuhi kriteria ini? Kalau tidak memenuhi kriteria ini, tidak boleh. Saudara, kita melihat apa yang ditulis dalam kriteria ini adalah namanya sejarah keselamatan. Ini bagian Tuhan dalam kedaulatannya. Tuhan sudah menetapkan sejak kekal, Yesus akan mati, bangkit. Dan ketika tiba saatnya Yesus mati dan bangkit. Setelah Yesus mati dan bangkit, dia naik ke sorga. Ketika sesudah dia naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus hari Pentakosta. Lalu rasul-rasul menjadi saksi. Dan nanti satu hari Yesus akan datang kembali. Nah saudara, ini namanya sejarah keselamatan dari Allah. Siapakah engkau dan saya mau ikut campur dalam tindakan Tuhan yang fundamental itu? Tidak bisa saudara. Itu sifatnya satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan mereka, yaitu rasul nabi perjanjian baru itu, dasar gereja. Sama seperti bangunan saudara, kalau sudah dibangun fondamennya tidak dicungkil kembali, dibongkar lagi, dibangun, itu bukan. Fondamen itu satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu saudara, pemahaman ini akan menuntun kita bahwa rasul itu satu kali dalam periode sejarah kerajaan Allah. Itu untuk seterusnya. Kita hidup abad 21 adalah pasca kerasulan. Ya. Nah, bagian saudara dan saya, umat Tuhan, kita diselamatkan secara individual, itu adalah Roh Kudus memanggil kita melalui Injil, Roh Kudus melahirbarukan kita, Roh Kudus Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita percaya, kita bertobat, lalu kita disuruh untuk masuk dalam proses pengudusan. Itu bagian saudara dan saya. Bagian kita tidak kembali kepada masa lalu, mau masuk dalam sejarah keselamatan yang Tuhan saja melakukan. Tidak berhak saudara dan saya. Ini menjawab bahwa rasul satu kali selama-lamanya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, ini juga menjawab apakah karunia-karunia yang bersifat mukjizat itu tetap berlangsung. Saudara, karunianya juga sudah berakhir. Ya, jadi rasul itu pada waktu itu Tuhan memang karuniakan dalam rangka memproklamirkan Injil Tuhan, mendirikan gereja mula-mula. Dan saudara mesti ingat, rasul pun mujizat tidak melekat pada diri mereka. Ya, Petrus, Paulus melakukan mujizat. Petrus, Paulus tetap mati syahid. Tidak ada mujizat. Jadi pemahaman kita harus kembali saudara kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu adalah dalam periode sejarah kerajaan Allah, bagian dari Allah, dalam kedaulatan Allah. Tidak bisa diulang lagi. Bagian kita yang diulang apa? Bertobat setiap hari, berserah setiap hari,
dipimpin Roh Kudus setiap hari. Itu proses pengudusan bagian saudara dan saya. Nah saudara, ini juga mengajarkan kita apa saudara? Maka gereja setiap minggu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Maka ketika pengakuan iman rasuli diikrarkan, kita tidak boleh dengan guyon, dengan tidak serius, asal bunyi saja. Tapi biarlah pengakuan iman berasal dari para rasul, pokok-pokok iman itu kita akui dari hati kita. Ya, nah saudara, ini mengajarkan apa pada kita? Mari kita sebagai gereja yang dibangun di atas para rasul, kita terus bertumbuh, kita terus berkembang. Bagian kita itu fondamennya tetap adalah ajaran para rasul. Fondamen kita adalah penebusan Tuhan Yesus. Karena itu saudara sekalian, mari kita waspada pada masa ini. Tidak gampang terkecoh, tapi kita menguji, menilai berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan. Yang terakhir saudara sekalian, kita melihat bahwa para rasul itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi seorang rasul dia haruslah ditetapkan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Ya. Nah, saudara, kita melihat yang pertama itu di dalam kitab Injil, salah satunya Injil Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Para rasul itu dipilih, didoakan Tuhan Yesus, ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Itu rasul. Karena itu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-25, maka di situ kita melihat para rasul itu sebetulnya mereka ketika memilih pengganti Yudas Iskariot, mereka kembali menyerahkan kepada Tuhan Yesus pemilihan atas pengganti Yudas Iskariot. Ya. Nah saudara, kita melihat di dalam ayat 23. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus. Saudara, orang yang pertama ini disebut Yusuf, yang dikenal juga sebagai Barsabas. Ini untuk orang Yahudi yang berbahasa Aram, artinya anak Sabat. Lalu dikatakan namanya juga Yustus, ini nama keluarganya. Dan orang kedua adalah Matias. Nah saudara, kita melihat tidak cukup cuma kriterianya memenuhi syarat. Tapi yang kedua itu mereka minta pimpinan Tuhan Yesus. Maka dalam ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Jadi kita melihat para rasul itu menyerahkan supaya Tuhan Yesus yang pilih siapa di antara Yusuf atau Matias. Nah kemudian kalau kita perhatikan ayat 25, untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ini istilah halus, bahasa halus menunjuk kepada neraka. Jadi jelas saudara, Yudas itu orang tidak percaya, berada dalam penghukuman Tuhan. Ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara, kenapa Lukas memakai mereka membuang undi? Undi di situ maksudnya ada dua batu saudara, ditulis nama Yusuf dan Matias, masukkan di dalam kotak, dikocok ya, lalu dituangkan ya, atau dilemparkan, muncul nama siapa yang terpilih. Nah saudara, ini terasa aneh bagi kita. Nah saudara dan saya jangan coba-coba ya, mau berbisnis, mau memutuskan jodoh teman hidup, kocok batunya, diundi gitu, wah bahaya saudara. Ini adalah mereka masa transisi, mereka masih di dalam perjanjian lama saudara ya, masa perjanjian lama itu biasa membuang undi. Tetapi saudara, Lukas menunjukkan ini masa transisi. Setelah itu ada Pentakosta,
Roh Kudus hadir, lalu perjanjian baru, kitab perjanjian baru juga ditulis. Maka penuntun kita sekarang dalam menentukan kehendak Tuhan bukan lagi dengan undi, ya. Jadi jangan berspekulasi saudara, menentukan kehendak Tuhan. Waduh, saya mendengar bisikan, saya mendapat mimpi, engkau adalah jodohku. Saya dapat suara Tuhan, engkau harus kasih saya uang 100 juta. Jangan saudara, ya. Nah, kita melihat ini mereka masa transisi. Jadi kita yang sudah percaya, kita dipimpin Roh Kudus belajar dari firman Tuhan. Nah, kita melihat di sini saudara, ada pelajaran-pelajaran yang penting. Yang pertama, kerasulan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak diulang. Fondasi dari gereja. Ketika Yudas bunuh diri, dicari penggantinya. Tuhan tetapkan Matias. Ketika Yakobus dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, Rasul Yakobus mati syahid, tidak ada lagi rasul mengadakan pemilihan pengganti, saudara. Ini menunjukkan tidak ada suksesi para rasul lagi. Satu kali untuk selama-lamanya. Saudara, kita belajar juga di sini saudara sekalian, bahwa para rasul itu menjadi dasar, dan ketika gereja berkembang, Rasul Paulus menetapkan penatua di setiap jemaat. Siapa penatua pengganti rasul itu? Mereka adalah disebut gembala sidang. Mereka disebut penatua, orang yang dianggap senior, atau istilah lain penilik jemaat. Tugas mereka mengawasi jalannya jemaat. Jadi saudara, kita belajar di sini, para rasul sudah berlalu. Siapa pengganti mereka? Masa sekarang itu adalah hamba-hamba Tuhan yang ditahbiskan, ditetapkan untuk memimpin, menggembalakan gereja. Karena itu saudara sekalian, kita melihat di sini ya, bahwa ketika rasul itu sibuk sehingga mereka mengabaikan firman dan doa, dipilihlah 7 diaken dalam Kisah Rasul pasal 7. Diaken ini diteruskan peranannya oleh siapa pada masa kini? Oleh majelis gereja. Mengatur administrasi, keuangan, diakonia gereja dan seterusnya. Nah saudara, karena itu jabatan gembala, penatua yang mengajar, memimpin jemaat, itu satu jabatan yang sangat dihargai dalam Alkitab. Karena itu saudara, jemaat mengapa menghormati hamba Tuhan? Bukan karena dia pinter khotbah, bukan karena dia punya karunia yang istimewa, tapi karena Tuhan menetapkan. Karena itu saudara sekalian, jemaat mendukung, mendoakan, mensupport hamba Tuhan. Sebaliknya saudara sekalian, hamba Tuhan yang ditetapkan tidak boleh main-main dengan jabatannya. Harus menghargai jabatannya. Jabatannya bukan untuk mengumpulkan harta. Jabatannya bukan untuk mencari hormat. Jabatannya bukan untuk mengeksploitasi gereja. Dan bukan juga untuk mencari popularitas. Itu bukan tujuan dari seorang gembala, seorang penatua gereja. Demikian juga saudara sekalian, majelis gereja. Majelis gereja itu dipilih sebagai diaken. Untuk apa? Melaksanakan tugasnya. Untuk melayani jemaat. Bukan untuk hormat, kuasa dan sebagainya. Bukan. Karena itu saudara sekalian, hamba Tuhan maupun majelis punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mengarahkan gereja sesuai kehendak Tuhan. Saudara, ini konsep yang banyak salah. Ya, dianggap hamba Tuhan majelis itu pelayan dari manusia. Disuruh jemaat apa-apa mau saja. Ya, suruh pasang LPG di rumahnya, ya, disuruh apalagi bantu bisnisnya, kong kali kong dalam bisnis, bukan saudara. Tugas hamba Tuhan dan majelis itu sebagai hamba Tuhan tunduk di bawah otoritas Tuhan, taat pada firman Tuhan. Dengan tunduk dan taat pada firman Tuhan, maka mengajak jemaat, hai jemaat, engkau dan saya, kita harus tunduk pada Tuhan, menghormati Tuhan.
Itu peran dari hamba Tuhan dan majelis. Maka supaya gereja menuju arah yang benar. Saudara, saat ini kita juga harus belajar seperti rasul-rasul. Tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Supaya gereja diarahkan pada arah yang benar. Saat pandemi ini saudara, saya membaca satu artikel. Ada 3 hal yang Tuhan tegur pada gereja. Tuhan porak-porandakan. Apa itu? Yang pertama, nilai gereja mengutamakan gedung. Wah, gedung kami sekian ratus miliar, gedung kami paling megah. Sekarang dibubarkan sama Tuhan, saudara. Karena gereja bukan tugasnya membangun gedung yang hebat, organisasi yang dahsyat. Dan juga apalagi saudara, Tuhan membubarkan apa? Konsep bergereja. Bisa kumpulkan ribuan orang, 5.000 orang, 10.000 orang. Tidak. Ayo sekarang berani kumpul 5.000 orang. Saudara semuanya bingung, betul enggak? Tuhan juga menegur apa? Supaya gereja bukan cuma uang, tapi pelayanan yang fundamental. Apa itu? Penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan seterusnya. Nah, saudara, kiranya firman pada pagi ini boleh menuntun kita ke jalan yang benar. Apakah Rasul masih ada? Sudah berlalu. Di dalam satu periode sejarah gereja. Dan gereja yang ada dibangun di atas dasar Rasul Nabi. Berdasarkan korban Kristus, kebangkitan Kristus. Lalu kita bagaimana sekarang bagian kita? Kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Memuliakan nama Tuhan Yesus dengan taat pada ajaran para rasul yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mengambil saat hening, kita berdoa secara pribadi. Kami serahkan diri kami ya Tuhan, bimbing kami di tengah zaman ini supaya tidak tersesat oleh isu rasul atau nabi. Tapi kami boleh bersandar kepada Tuhan Yesus pada pengajaran para rasul yang Tuhan sudah wariskan. Kami bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.